지가방 안엔 굳은 다짐이 더 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right bad vision is 게임판이 바른 후는 없지 bad vision on my mind you made it match 싹 다니 내 땜발 날 check 가방 안에 매체로 Bu Sofi, ramai sekali ya di sini. Kayaknya semua orang pada mau beli bakso ya hari ini. Betul sekali Azra, itu adalah contoh yang bagus permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak orang yang meminta bakso, siswa yang membeli bakso, permintaan akan bakso itu akan semakin lebih tinggi. Oh, jadi permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu ya Bu? Tepat sekali, dan coba perhatikan, karena permintaannya tinggi, kadang harga akan semakin naik, tapi tetap saja laku. Karena ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Jika harga naik, maka permintaan akan turun dan sebaliknya, kecuali barang-barang yang diminati seperti bakso ini. Walaupun harganya naik, permintaannya tetap tidak akan turun, karena banyak yang suka. Kalau tadi permintaan, lalu apa bedanya dengan penawaran, Bu? Pertanyaan yang bagus, Azra. Jadi, permintaan itu ialah dari sisi pembeli, dan penawaran itu dari sisi penjual. Jadi, penawaran itu ialah jumlah barang atau jasa yang dijual oleh produsen atau penjual dari tingkat harga dalam periode tertentu. Oh, berarti kalau di kantin tadi, ibu penjual bakso adalah pihak penawar ya, Bu? Benar sekali, dan ada hubungan yang searah antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Jika harga bakso naik, maka pasti ibu kantin lebih semangat untuk membuat dan menjual baksonya kan, karena keuntungannya lebih besar. Jadi kalau harganya naik, penjual akan lebih banyak menawarkan barangnya. Kalau harganya turun, mereka akan mengurangi barangnya. Begitu, Bu. Jadi Azra sudah lebih paham kan tentang permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, keduanya itu saling berinteraksi dan mempengaruhi harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Nah, interaksi tersebutlah yang bisa kita sebut juga dengan keseimbangan di pasar. Jelas sekali, Bu. Sekarang saya jadi lebih bisa mengerti kenapa harga barang selalu naik turun dan kadang ada barang yang laku keras padahal harganya mahal. Semua itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Terima kasih, Bu. Sama-sama Azra. Ingat, ekonomi itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, dengan memahami konsep dasar ekonomi, kita akan lebih bijak dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, setelah melihat percakapan tadi, sekarang kalian sudah paham kan mengenai permintaan dan penawaran. Pembahasan selanjutnya adalah peran permintaan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar. Peran permintaan dan penawaran adalah dua hal penting dalam ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap harga dan jumlah barang di pasar. Permintaan dan penawaran adalah penggerak utama dalam ekonomi pasar. Keduanya saling memengaruhi dan menciptakan keseimbangan harga serta jumlah barang di pasar. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan seseorang untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Artinya, orang tidak hanya ingin membeli, tapi juga mampu membayar barang tersebut. Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat, maka produsen akan memproduksi lebih banyak barang agar bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Dan permintaan yang tinggi juga biasanya menyebabkan harga naik. Sebaliknya, kalau permintaan menurun, harga barang cenderung turun juga. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Nah, saat harga suatu barang naik, orang akan membeli lebih sedikit. Dan sebaliknya, contohnya ketika harga cabai naik jadi 100.000 per kilo, banyak orang mengurangi pemakaian cabai di rumah, bahkan ada yang tidak membelinya sama sekali. Nah, yang kedua adalah pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya membeli barang. Contohnya, ketika gaji bulanan naik, seseorang bisa mulai membeli HP baru. Tapi, kalau gajinya dipotong, ia akan mengurangi pengeluarannya. Yang ketiga, selera atau frekuensi konsumen. Nah, permintaan akan naik jika barang sedang tren atau disukai. Contohnya, saat ada sesuatu yang viral di TikTok, maka banyak orang yang rela membelinya. Tetapi ketika tren itu sudah lewat, maka permintaannya jadi menurun.
Yang keempat adalah harga barang substitusi atau pengganti. Nah, jika harga barang pengganti naik, orang akan memilih barang lain yang lebih murah. Contohnya dalam kehidupan sehari, kalau harga daging ayam naik, banyak orang akhirnya memilih masak telur atau tahu sebagai penggantinya. Nah, yang kelima, harga barang komplementer atau pelengkap. Barang yang digunakan bersama-sama bisa saling memengaruhi permintaannya. Contohnya, kalau harga bensin naik drastis, orang jadi malas menggunakan motor atau mobil, sehingga permintaan terhadap kendaraan bisa turun. Selanjutnya, yang keenam yaitu ekspektasi atau perkiraan. Harga di masa depan, jika orang percaya harga akan naik nanti, maka mereka akan membeli lebih cepat. Contohnya ketika menjelang bulan puasa, banyak orang beli sembako lebih awal karena takut harga naik, jadi permintaan meningkat. Yang ketujuh adalah jumlah penduduk. Makin banyak orang di suatu wilayah, maka makin besar permintaannya terhadap barang. Contoh, di kota besar seperti Jakarta, permintaan air galon, beras, dan gas jauh lebih tinggi dibandingkan desa kecil karena penduduknya jauh lebih banyak. Yang kedelapan adalah distribusi pendapatan masyarakat. Nah, jika pendapatan merata, lebih banyak orang bisa membeli barang. Contohnya, jika semua warga di suatu desa mendapatkan bantuan tunai yang sama besar, maka permintaan terhadap barang-barang di warung desa itu akan meningkat. Yang kesembilan, kebijakan pemerintah, yaitu terhadap pajak atau subsidi. Pajak bisa membuat harga barang naik, sedangkan subsidi bisa menurunkan harga. Contoh, pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk petani, maka harga pupuk murah. Dan kemudian petani membeli lebih banyak sehingga permintaan pupuk naik. Nah, yang terakhir adalah iklim atau musim. Nah, musim atau cuaca ini memengaruhi permintaan terhadap barang tertentu. Contohnya, saat musim hujan, permintaan jas hujan dan payung naik, dan saat musim panas, permintaan es krim dan minuman dingin meningkat. Nah, pembahasan selanjutnya kita masuk ke bagian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh penjual atau produsen pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Kesediaan produsen untuk menjual barang tersebut dengan harga yang sesuai pada waktu tertentu. Umumnya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan, karena produsen akan terdorong untuk meningkatkan produksi demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga barang turun, produsen akan cenderung mengurangi jumlah barang yang akan diproduksi karena keuntungan yang diperoleh juga semakin kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang, produsen akan menawarkan lebih banyak karena mereka ingin untung lebih besar. Nah, contohnya saat harga tomat naik, petani langsung panen dan menjual tomatnya ke pasar untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Yang kedua adalah biaya produksi. Jika biaya untuk memproduksi barang naik, maka produsen bisa mengurangi jumlah besi karena biaya menjadi berat. Contohnya, sebuah pabrik tahu mengurangi produksinya karena biaya kedelai, impor kedelai mahal. Jadi, sebuah pabrik itu akan mengurangi produksinya. Nah, yang ketiga, kemajuan teknologi. Teknologi yang canggih memudahkan dan mempercepat proses produksi, sehingga penawaran bisa meningkat. Contohnya, sebuah percetakan buku menggunakan mesin digital yang bisa mencetak ribuan buku dalam sehari, sehingga stok buku di pasaran menjadi lebih banyak. Yang keempat adalah jumlah produsen di pasar. Semakin banyak produsen atau penjual yang memproduksi barang yang sama, maka jumlah barang yang tersedia di pasar akan semakin banyak. Yang kelima adalah ekspektasi harga di masa depan. Jika produsen merasa harga akan naik, mereka akan menyimpan barang terlebih dahulu dan tidak langsung menjualnya. Sebaliknya, kalau diperkirakan harga akan turun, mereka akan segera menjualnya. Contohnya, pedagang sembako menahan stok minyak goreng karena percaya harganya akan naik minggu depan. Jadi sekarang mereka belum banyak menawarkan barangnya. Yang keenam adalah kebijakan pemerintah, yaitu pajak dan subsidi. Pajak menaikkan biaya produksi, sementara subsidi membantu produsen. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi benih jagung kepada petani. Lalu, petani akan menanam lebih banyak lagi jagung tersebut, sehingga jagung yang tersedia di pasar meningkat. Yang ketujuh adalah faktor alam atau cuaca. Cuaca yang baik juga mendukung produksi, sedangkan cuaca buruk bisa merusak hasil produksi. Contohnya, hujan deras menyebabkan petani gagal panen sayur, sehingga sayuran yang bisa ditawarkan ke pasar menjadi sangat menurun atau lebih sedikit. Yang kedelapan adalah harga barang lain yang bisa diproduksi. Contoh, petani yang bisa menanam jagung beralih menanam tembakau karena harga tembakau sedang naik tinggi dan penawaran jagung pun menurun. Nah, kita akan masuk ke hukum permintaan dan kurva. Bunyi hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang akan diminta semakin banyak. Nah, teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan kurva permintaan yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang, yaitu P, dan jumlah barang yang diminta, yaitu Q. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang. Nah, garis permintaan D bergerak dari kiri atas ke kanan bawah yang menunjukkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebagai contoh, ketika harga berada pada tingkat P2, jumlah barang yang diminta hanya Q1. Namun, ketika harga turun ke P1, jumlah permintaan meningkat menjadi Q2. Hal ini menggambarkan hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut meningkat.
Yang keempat yaitu hukum penawaran dan kurvanya. Jadi bunyinya itu semakin rendah tingkat harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Maksudnya itu ketika harga turun, maka tingkat penawaran juga akan semakin kecil. Sebaliknya, ketika harga naik, maka tingkat penawaran juga akan semakin tinggi. Makanya antara hukum penawaran dan harga jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Beda dengan jumlah permintaan tadi, antara harga dan permintaan berbanding terbalik, tapi sama dalam kondisi ceteris paribus. Nah, dapat kita lihat pada kurvanya itu atau tabelnya itu. Jadi di situ kurvanya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Nah, rumus fungsi penawarannya itu QS sama dengan A tambah BP, PS sama dengan A tambah BQ. Sedangkan fungsi permintaan QD sama dengan A dikurang BP, PD sama dengan A dikurang BQ. Bedanya itu hanya pada tanda plus dan minus. Nah, rumusnya itu untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran yaitu P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 Q2 per Q2 dikurang Q1. Nah, contohnya itu kita masuk pada contoh ya. Kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, harganya itu 10.000 dan 12.000. Permintaannya harganya 10.000, permintaannya 50. Harganya 12.000, permintaannya 45. Nah, berdasarkan tabel tersebut ditanya itu fungsi permintaannya. Nah, itu tinggal kita masukkan pada rumus yang sudah saya katakan tadi. Jadi, P dikurang 10.000 per 12.000 dikurang 10.000 sama dengan Q dikurang 50 per 45 dikurang 50. Kita masukkan nilai-nilainya dan hasilnya itu 400 Q sama dengan min P ditambah 30. Nah, di sini kita bagi jadi hasilnya itu Q sama dengan 0,0025 P tambah 75. Selanjutnya kita masuk pada keseimbangan pasar. Nah, yang pertama itu keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Nah, maksudnya itu keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, ini berarti bahwa pasar telah mencapai titik di mana tidak ada kelebihan penawaran atau kekurangan barang. Yang kedua yaitu titik equilibrium adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Maksudnya itu titik equilibrium adalah titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran perpotongan. Pada titik ini harga dan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan harga dan jumlah barang yang diminta. Yang ketiga yaitu harga pada titik equilibrium disebut harga keseimbangan dan jumlah barangnya disebut kuantitas keseimbangan. Nah, pada titik equilibrium harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperdagangkan disebut kuantitas keseimbangan. Ini berarti bahwa harga dan jumlah barang telah mencapai titik yang optimal. Yang keempat yaitu jika harga di atas keseimbangan terjadi surplus atau kelebihan penawaran. Nah, di sini, jika harga berada di atas keseimbangan, maka akan terjadi surplus atau kelebihan penawaran. Ini berarti bahwa jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Yang kelima yaitu jika harga di bawah keseimbangan terjadi shortage atau kekurangan barang. Nah, jika harga berada di bawah keseimbangan, maka akan terjadi shortage atau kekurangan barang. Ini berarti bahwa jumlah barang yang diminta lebih banyak dari jumlah barang yang ditawarkan. Yang keenam yaitu mekanisme pasar akan mendorong harga kembali ke titik equilibrium melalui proses penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, interaksi antara permintaan dan penawaran secara alami mengatur harga dan jumlah barang di pasar. Nah, interaksi antara permintaan dan penawaran secara alami mengatur harga dan jumlah barang di pasar. Dengan demikian, keseimbangan pasar dapat tercapai dan pasar dapat berfungsi dengan efisien. Pasar atau disebut equilibrium adalah kondisi yang ketika jumlah permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa tidak seimbang dengan pada harga tertentu di pasar. Nah, ketidakseimbangan ini bisa terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu surplus kelebihan penawaran dan shortage kelebihan permintaan. Nah, surplus kelebihan penawaran terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan penawaran melebihi jumlah barang yang diminta permintaan pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini biasanya muncul jika harga barang berada di atas harga keseimbangan pasar. Nah, ciri-ciri surplus ialah: pertama, harga pasar lebih tinggi dan dari harga keseimbangan. Kedua, jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. QD. 3. Banyak stok barang yang tidak terjual di pasar. 4. Produsen terdorong untuk menurunkan harga agar stok bisa dijual sehingga harga akan bergerak turun menuju tidak keseimbangan. Selanjutnya, shortage, kelebihan permintaan. Shortage terjadi ketika jumlah barang yang diminta permintaan melebihi jumlah barang yang ditawarkan penawaran. Nah, pada harga pasar yang berlaku, kondisi ini biasanya muncul jika harga barang berada di bawah harga keseimbangan pasar. Nah, ciri-ciri shortage itu ada beberapa. Yang pertama,
agar harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Kedua, jumlah barang yang diminta QD lebih besar dari jumlah barang yang ditawarkan QS. Nah, ketiga, barang cepat habis atau langka di pasar. Keempat, produsen terdorong untuk menaikkan harga agar permintaan menurun dan penawaran tambah, sehingga harga akan bergerak naik menuju tidak keseimbangan. Dan selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, dapat dilihat dari gambar, pergeseran kurva penawaran terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut, seperti biaya produksi, teknologi, peningkatan jumlah produsen, dan lain-lain. Nah, dapat kita lihat dari gambar sebelah dari gambar yang D, ketika naik ke kanan ke atas, nah itu jumlah pergeseran, jumlah penawarannya meningkat. Nah, tapi kalau ketika dia bergeser ke kiri ke bawah, nah jumlah penurunnya pendapatnya menurun. Nah, seperti itu. Kedua, nah selanjutnya studi kasus dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama itu pengaruh pada harga dan ketersediaan barang pokok. Nah, ketidakseimbangan pasar seperti pada minyak goreng dan gas LPG menyebabkan harga naik dan barang menjadi langka, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan dasar. Kedua, munculnya pasar gelap dan praktik penimbunan. Di situ ketidakseimbangan pasokan dan permintaan membuka peluang bagi pelaku usaha nakal melakukan penimbunan dan menjual di pasar gelap dengan harga tinggi, merugikan konsumen. Ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Nah, kenaikan harga dan kelangkaan barang pokok menyebabkan kejenuhan sosial, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, dan dapat memicu inflasi yang lebih luas. Keempat, perlunya kebijakan dan regulasi yang tepat. Nah, pemerintah perlu mengatur distribusi dan pengawasan pasar agar ketidakseimbangan dapat diminimalisir, misalnya dengan pengawasan distribusi gas LPG subsidi dan perlindungan pasar rakyat dari dominasi pada modern. Kelima, diversifikasi dan alternatif solusi. Penggunaan alternatif energi seperti kompor listrik atau biogas dapat mengurangi ketergantungan pada gas LPG subsidi yang rentan ketidakseimbangan pasar. Keenam, yaitu perencanaan pasar dan perumahan. Nah, dalam sektor perumahan dan perdagangan, perencanaan yang baik dan kebijakan yang seimbang diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan dan menjaga keberlangsungan pasar rakyat agar tidak terkuras oleh pasar modern.